Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman sekalian. Senang sekali saya bisa berhadir di sini. Salam kenal dari Aceh. Terima kasih Ibu Lis dan tim Departemen Komunikasi khususnya yang telah mengundang dan memberi saya kesempatan untuk bisa belajar dan berdiskusi dengan teman-teman sekalian dalam isu yang cukup dekat dengan kondisi kita saat ini dan juga cukup relevan dengan disiplin ilmu kita ya Bu Lis ya, yaitu komunikasi kesehatan. Telah banyak yang sudah disampaikan Bu Lis, saya ingin hanya menambahkan dari perspektif yang lebih spesifik khususnya, yaitu saya mengambil contoh kasus dari provinsi di mana saya tinggal. Ya, saya akan sedikit berbicara dan berbagi kisah tentang pengalaman, hasil observasi dan juga kajian yang saya dan teman-teman lakukan di Aceh dan Banda Aceh khususnya. Dan selain itu, kami akan mencoba memaparkan apa saja tantangan komunikasi kesehatan yang kami hadapi, dan kami melihat di balik tantangan itu pasti ada peluang ya. Seperti yang disampaikan Bu Lis tadi, juga ada peluang-peluang yang cukup strategik sebenarnya yang bisa kita lihat dari kondisi yang sebenarnya bagi semua orang ini adalah tidak kurang nyaman ya. Ya, semoga bisa terlihat walaupun agak kecil. Saya ingin sedikit mengupdate dulu kondisi kasus COVID di Aceh ya saat ini. Ya per tanggal kemarin khususnya jam 4 update terakhir yaitu sekitar 3.854 kasus terkonfirmasi dengan kasus kematian sekitar 154 ya. Jadi ini cukup besar ya, dan kalau kita lihat tabel di bawahnya ada akumulasi atau ada rangkuman dari pertambahan kasus COVID dari sejak ditemukannya kasus pertama di bulan Maret. Ya, dari hanya 1 kemudian mencapai ribuan di bulan September ini ya. Dan dilihat di grafik berikutnya juga, di situ terlihat kenaikan atau spike dari grafik itu terlihat cukup signifikan di bulan Mei dan Juni, khususnya ketika masyarakat Aceh ya yang mayoritas Muslim dan juga masyarakat Muslim lainnya seluruh Indonesia sedang merayakan Idul Fitri dan Idul Adha ya. Jadi dan Aceh pun pernah tercatat mencatat rekor sebagai peringkat ketiga untuk jumlah kasus COVID harian tertinggi setelah Jakarta dan Jawa Timur, yaitu khususnya pada tanggal 17 Agustus kemarin. Namun menariknya, itu kasus yang tertinggi itu baru ditemukan di 2 daerah wilayah, yaitu Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi, ya di mana saya tinggal, dan juga di kabupaten tetangga, yaitu Aceh Besar, ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah total populasi Aceh adalah 5 juta, namun di 2 kota tersebut, Banda Aceh sendiri hanya 270.000 orang, sedangkan Aceh Besar sekitar 425 orang. Jadi kasus yang paling besar itu ditemukan di dua kabupaten kota tersebut disebabkan karena intervensi testing dan tracing yang dilakukan pemerintah daerah dan khususnya Dinas Kesehatan lebih komprehensif dan signifikan dibandingkan dengan 21 kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Jadi bisa dibayangkan bahwa itu kasus yang baru terekam oleh data hanya di 2 kabupaten kota, ya. Dan itu tidak mencapai daripada seperempat bahkan dari jumlah penduduk Aceh sendiri. Bisa dibayangkan ketika intervensi testing maupun tracing tersebut dilakukan merata di seluruh daerah, akan bisa dibayangkan berapa banyak jumlah kasus COVID yang ditemukan di Banda Aceh. Barangkali Aceh menduduki peringkat pertama atau menyaingi Jakarta dan daerah di Jawa Timur lainnya untuk status zona merah. Ya. Kemudian dari status COVID tersebut kita bisa melihat kemudian berbagai reaksi dari berbagai elemen masyarakat. Ya, contohnya kemudian pemerintah Aceh juga berusaha merespons secara cepat ya, dengan menyediakan tambahan kamar di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, yaitu rumah sakit umum rujukan COVID yang berada di Banda Aceh, karena sampai saat ini juga masih kelebihan kapasitas ya, jadi tidak bisa menampung sehingga pemerintah akhirnya meminta untuk ada tambahan kamar.
Selain itu juga ada inisiatif dari organisasi ulama Aceh atau disebut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh untuk mengeluarkan rekomendasi yang mengatur tata cara beribadah selama COVID. Ya, namun selain tanggapan yang cepat tersebut, ada juga nada miring atau respon negatif yang dikemukakan oleh anggota dewan, ya, misalnya melihat bahwa kinerja pemerintah daerah masih tergolong sangat lemah dan lambat. Ya, di level masyarakat sendiri, ya senada seperti Bu Lis bilang tadi, untuk di kasus Jawa dan Jakarta, di Aceh juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, ya, itu sangat rendah, ya. Bukan hanya itu, tingkat kepercayaan mereka akan informasi bahwa COVID itu berbahaya pun juga masih sangat rendah, walaupun dengan lonjakan kasus yang hingga saat ini itu tidak pernah berhenti, ya. Dan bahkan di balik rendahnya tingkat kepercayaan juga diiringi dengan rendahnya kepatuhan untuk menjalankan protokol kesehatan. Ya, jadi itu beberapa informasi dari analisa surat kabar yang kita bisa lihat dari seluruh pendapat masyarakat di Aceh. Ya, kami pun dari akademisi berusaha melakukan online survei untuk mengukur dan melihat persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kepercayaan mereka akan informasi COVID. Jadi bekerja sama dengan Prodi Ilmu Komunikasi, Visip Unsiah dan Lembaga Pusat Studi Good Governance Aceh, kami mengukur menyebarkan kuesioner ke 314 responden dan hasil yang ditunjukkan adalah ya bahwa responden menunjukkan sangat sangat rendah kepercayaan mereka terhadap kinerja pemerintah, ya, khususnya dalam pertama itu memang tabelnya agak sedikit kecil dalam hal update informasi, ya, dalam hal tindakan preventif, ya, dan promotif juga, dalam hal kuratif penanganan, ya, penanganan korban COVID, dan juga mereka masih menemukan informasi hoax yang tersebar, ya, di berbagai platform media. Dan selain itu juga karena pemberitaan yang seperti Ibu Lis gambarkan tsunami informasi tadi terkait COVID, ada kekhawatiran mereka akan kondisi COVID ini. Walaupun ya tidak berbanding terbalik atau maksudnya tidak sejalan dengan kepatuhan mereka untuk menjalankan protokol kesehatan. Survei yang senada juga dilakukan oleh teman kami di daerah Aceh Barat di Melabo, tapi mengukur spesifik audiens yaitu kaum muslim laki-laki, ya, ingin melihat kepatuhan mereka terhadap anjuran protokol kesehatan khususnya di ruang publik dan ruang ibadah. Jadi teman kami menemukan bahwa 327 muslim yang mengisi kuesioner lebih mematuhi atau menjalankan atau mau mengikuti anjuran protokol kesehatan di ruang publik daripada di tempat-tempat ibadah. Padahal kita ketahui bahwa Islam adalah mayoritas beragama Islam dan konsep kebersihan, kesehatan itu sangat dekat. Nah, barangkali nanti kita akan lihat mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, ini saya kasih gambaran saja kenapa tiba-tiba ada benang kusut, ya, artinya bahwa karena tadi pemerintah Aceh merasa telah melakukan respon atau strategi penanganan COVID yang cukup baik dari persepsi pemerintah Aceh, padahal di sisi lain masyarakat menunjukkan yang sebaliknya. Kemudian yang terjadi adalah saling tuding dan memperparah kondisi, ya, memunculkan kondisi kaotik atau kekacauan bahkan ketidakpastian, ya. Jadi ya saya gambarkan itu sebagai benang yang sangat kusut. Dan apa yang harus kita lakukan, ya? Menurut kami salah satu caranya adalah mencoba menguraikan benang kusut itu dan melihat apa tantangan yang dihadapi dalam konteks Aceh. Jadi barangkali teman-teman yang belajar kesehatan di kesehatan masyarakat maupun di Departemen Komunikasi sama Ibu Lis telah mengetahui bahwa konsep sehat itu sudah mengalami perubahan, ya. Definisi sehat, ya, kalau kita lihat gambar di sebelah itu, orang itu bisa sakit bisa jadi karena perilaku hidupnya, ya. Misalnya dia malas berolahraga, sakit. Tapi ada faktor-faktor lain, bukan hanya permasalahan individu atau bahwa sakit itu disebabkan karena terinfeksi oleh virus tertentu, ya, atau penyakit tertentu. Tapi ada faktor-faktor yang lebih luas
yang akhirnya mempengaruhi konsep sehat dan bagaimana orang mempersepsi sehat. Ya, contohnya misalnya, bisa jadi orang yang terbaring di situ bukan karena perilaku hidupnya atau gaya hidupnya, tapi lebih kepada ketidakmampuan dia untuk mengakses perawatan, ya, karena jarak yang jauh dengan puskesmas misalnya, ya, atau seperti yang Bu Lis bilang tadi, kondisi masyarakat yang tidak mampu membeli masker, ya, atau bahkan ya karena sehari-hari hidupnya memang saya berjualan ke pasar, dia tidak punya kesempatan untuk menerima informasi. Gitu. Seperti contoh, ibu saya waktu itu pergi ke pasar memakai masker, belanja, memilih barang-barang, tapi malah sama penjualnya ditegur, "Ibu kenapa pakai masker? Ibu takut ya saya nularin sakit," gitu loh. Pada waktu itu anjuran memakai masker sudah ada. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Bisa jadi kita asumsikan bahwa ibu tersebut tidak pernah mendengar berita, ya, atau memang dia apatis, atau dia mempunyai background atau ya konsep religius tertentu, ya, yang mengatakan bahwa COVID itu tidak berbahaya. Dan karena definisi sehat itu berubah, mengalami perubahan, demikian juga dengan strategi promosi kesehatan yang kemudian kita lakukan. Kita tidak bisa melihat lagi promosi kesehatan sebagai proses atau upaya untuk mentransfer informasi tentang isu kesehatan, ya, untuk mempengaruhi perilaku orang, tapi banyak faktor ya yang mempengaruhi kegiatan promosi kesehatan tersebut. Saya merujuk pada model cultural atau pendekatan budaya, ya, dalam media. Jadi kan salah satu dari elemen promosi kesehatan adalah komunikasi, strategi komunikasi. Komunikasi yang kita pelajari dulu, ya, yang sifatnya linear itu tidak berlaku lagi sekarang. Teman-teman pasti setuju, ya, karena komunikasi itu akhirnya sifatnya adalah saling berketerkaitan. Ya, kalau kita lihat contoh di diagram tersebut, adanya interaksi yang cukup intens dan dinamis antara produser sebagai sumber informasi, pesan itu sendiri, dan audiens. Ya, produser itu bisa pemerintah dengan untuk konteks COVID ini, dengan dengan para praktisi kesehatannya, ya, yang memberikan informasi tentang bahaya COVID. Ya. Nah, kemudian teks yang tadi seperti anjuran atau protokol kesehatan 3M, dan audiensnya seperti kita. Tapi uniknya, karena sifatnya yang cycle seperti ini atau bersifat sirkular, ya, posisi audiens bisa saat bersamaan menjadi produser, ya, apalagi dengan adanya media sosial media. Ya, ketika dia menerima informasi seperti tadi, bahwa memakai masker scuba sekarang tidak relevan, dan kemudian ketika dia menyampaikannya atau menyebarkannya pada orang lain, di situ dia menjadi sumber pesan, ya. Jadi sedemikian kompleks dan dinamis komunikasi kesehatan yang di era pandemik saat ini, ya. Dan itu tidak terlepas dari faktor budaya yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Lis, khususnya kalau menurut pandangan Louis adalah pada sosial dan politik. Bahkan isu kesehatan ini menurut Mohan Duta saat ini isu kesehatan adalah isu politis. Siapa yang memiliki akses besar terhadap kesehatan, ia bisa merepresentasikan atau membingkai isu kesehatan tersebut menurut kebutuhan dia. Ya, siapa yang mempunyai akses besar terhadap media juga demikian halnya. Ya, nah kalau kita urai satu persatu dari elemen komunikasi tadi, untuk konteks Aceh, produser dalam hal ini pemerintah Aceh dan Satgas COVID-nya yang terdiri dari praktisi kesehatan, ya, dokter dan lain sebagainya, telah berupaya melakukan namanya risk communication. Kita sudah tahu, ya, salah satu strategi dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi kebencanaan adalah namanya komunikasi beresiko. Tujuan komunikasi berisiko menurut Abram itu sebenarnya adalah untuk bukan hanya menyampaikan informasi atau update informasi tentang kondisi yang ada, tapi lebih tepat adalah mencoba menenangkan masyarakat, ya, dengan kondisi, karena risk communication yang terjadi dalam kondisi darurat sekarang dengan risk komunikasi atau komunikasi beresiko pada kondisi-kondisi yang tidak darurat, ya, itu efeknya akan berbeda. Tujuannya memang untuk meminimalisir resiko, ya, tapi karena kondisi darurat seperti tadi yang Ibu Lis bilang, banyak faktor yang mempengaruhi cara orang memahami atau mempersepsi kondisi tersebut. Nah, menariknya di Aceh itu, bila teman-teman sudah tahu,
Ketika saya pulang tanggal 26, itu Aceh ketika belum ada kasus. Saya rasa baru satu kasus ya. Itu sudah memberlakukan namanya jam malam. Ya, jam malam. Nah, jam malam itu cukup efektif saat itu, walaupun begitu kurang populis, banyak masyarakat bertentangan, tapi saya melihatnya cukup menarik karena kemudian jam malam itu berlaku dari jam 9 malam, tidak boleh beraktivitas sampai jam 5 pagi, ya. Nah, dan itu didukung sama desa-desa yang kemudian melakukan lockdown desanya. Padahal itu belum terjadi apa-apa di Aceh. Maksudnya kasusnya hanya baru gembar-gembor tuh di Jakarta, ya. Akan ada kekhawatiran bahwa virus itu akan cepat menyebar ke Aceh. Nah, saat itu memang kita kurva bahkan belum naik ya, bahkan tidak ada landai, tidak ada kasus satupun. Nah, cuman waktu itu yang digulirkan adalah seperti saya tadi bilang, ada aspek sosial politik, intervensi sosial politik yang mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Ya. Memang dorongan dari para masyarakat yang bergantung pada mencari nafkah di malam hari, mereka kemudian melakukan protes. Tapi bukan itu yang sebenarnya akhirnya mengakibatkan masyarakat pemerintah Aceh menarik lagi kebijakan tersebut. Tapi alasan pemerintah Aceh untuk menarik itu lebih kepada wacana bahwa jam malam itu akan mengingatkan kembali masyarakat Aceh akan trauma konflik dan saat konflik atau penerapan darurat militer di Aceh tahun 99 sampai 2000 ya. Nah, karena dorongan yang keras tersebut akhirnya kebijakan hanya seminggu tersebut ditarik. Ya, yang membuat para praktisi kesehatan dan semua yang memang concern di bidang ini sangat kecewa ya. Jadi memang ada kelemahan di situ karena memang tidak bisa dilepaskan dari intervensi sosial politik yang ada. Terkait dengan pesan tadi, ya ini sebenarnya mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Liz, karena over information tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh sumber informasi itu memang sudah tepat ya, tapi karena informasinya terus bertambah setiap saat ya, dia menjadi tidak efektif. Karena apa? Karena pesan itu dipersepsi oleh orang secara berbeda. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, itu terkait dengan resiko yang dirasakan oleh orang yang melakukan perilaku tersebut. Sebagai contoh, ya, dan persepsi yang diambil itu apakah resiko itu perilaku itu dianggap menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya. Dan ini yang digembar-gembarkan terus oleh media khususnya. Sebagai contoh misalnya merokok. Bagi perokok sudah kecanduan merokok, ya. Merokok itu adalah sesuatu menyenangkan kan, perilaku yang menyenangkan, misalnya menghilangkan stres ya, membuat dia kelihatan maco, walaupun dia memiliki resikonya terkena kanker paru-paru. Dan untuk konteks COVID sekarang, para perokok memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap untuk terinfeksi oleh virus COVID. Ya, nah di sisi lain memakai masker ketika itu dicanangkan, memakai masker itu kan kelihatan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, mengganggu pernafasan, pokoknya tidak sesuatu yang tidak dianggap hal yang biasa, yang kemudian ditolak, ya, padahal dia mengetahui bahwa dengan tidak memakai masker dia memiliki risiko untuk menerima virus dari orang lain, ya, atau memberikan virus kepada orang lain. Jadi pertimbangan perilaku resiko itu ya sangat tergantung dari persepsi audiensnya, dan itu memang dimanfaatkan oleh media. Maka sebagai orang komunikasi kesehatan, soalnya kita bisa memanfaatkan media untuk mengkomunikasikan hal-hal yang ya setidaknya mengikuti contoh, bukan kita bilang kayak iklan rokok. Iklan rokok tidak pernah memperlihatkan hal-hal yang buruk dari resiko penyakit yang ditimbulkan kan, karena memang niatnya jualan rokok gitu loh. Tapi kalau kita untuk isu kesehatan selalu digambarkan yang tidak menyenangkan, yang selalu yang susah ya, sehingga orang tuh tidak bisa menerima karena merasa tidak dekat dan menambah, maksudnya hidupnya tuh tambah sulit gitu loh ya, karena aturan-aturan tersebut. Nah, ya menurut saya fokus utama adalah di audience ya. Audience kita seperti saya bilang tadi, bahwa cara kita berpikir
ya, atas suatu kondisi itu sangat dipengaruhi oleh, mohon maaf, oleh kondisi sosial budaya kita, ya, oleh agama, oleh oleh status sosial dan lain sebagainya. Ya, nah memang kita lihat dari contoh tadi bahwa jadi begitu banyak informasi kok tetap saja audiens kita atau masyarakat kita itu tidak patuh, ya. Banyak hal yang mempengaruhi. Jadi menurut Louis juga terkait dengan konteks COVID ini, interpretasi orang atas kondisi COVID ini dipengaruhi oleh 3 hal. Kita sudah kasih contoh tadi karakteristik individu, ya. Bisa jadi anak muda, ya, anak muda dia tidak begitu mengena, apalagi kan awal-awal ada informasi bahwa COVID ini lebih berisiko pada orang dengan problem dengan masalah kesehatan dan juga dengan mereka yang berumur lebih lanjut dan tidak akan berlaku pada anak-anak muda, ya. Dan itu menimbulkan perspektif di mereka bahwa mereka tuh sehat, ya. Terus kemudian ada lagi informasi bahwa pokoknya tuh tergantung imun, ya, minum vitamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah simbol dan lambang. Ya, sayangnya informasi-informasi COVID itu, ya, masih berupa simbol-simbol dan lambang. Yang kita lihat banyak di poster, kemudian di-share di sosial media, ya, cara memakai masker yang benar, cara yang salah yang di dagu, ya, terus cara mencuci tangan, semuanya itu digambarkan. Tapi dalam realitasnya, dalam kesehariannya, apa yang dilihat masyarakat itu tidak semerta-merta seperti apa yang ditawarkan oleh simbol tersebut. Jadi seperti ada paradoks. Bagi contoh, ya, bagi kalian penggemar misalnya nonton TV, reality show, kita lihat kan, waktu itu saya pernah lihat ada salah satu selebriti, ya, dia ada live, ada perayaan ulang tahunnya, ada kejutan ulang tahun, ya, dalam keadaan berkerumun, tapi dia tidak menerapkan protokol kesehatan, padahal itu di live oleh TV, ya. Memakai masker, tidak menjaga jarak dan sebagainya. Nah, jadi seakan tidak apa yang digembar-gemborkan itu memang tidak penting karena lebih menonjol normal adalah tidak melakukan seperti yang dianjurkan tadi. Ya, seperti untuk kasus rokok saja. Ya, rokok sudah disebutkan berbahaya dan sebagainya, ada informasi dampak buruk merokok, dikasih lihat yang jelek-jeleknya, tapi orang tetap saja merokok. Karena apa? Karena rokok itu masih menjadi hal yang normal, ya kan, di lingkungan kita. Orang masih melihat orang yang merokok. Ya, jadi kita masih ada paradoks dan ada pertentangan simbol dan lambang yang dihasilkan. Ketiga adalah hierarki kekuasaan. Ini salah satu contoh juga menarik. Jadi saya punya kawan suatu hari sholat maghrib di musola terdekat di kompleknya. Kemudian dia melihat ada kawannya yang sholat, padahal dia tahu bahwa kawannya itu baru kembali dari dinas di luar kota. Kemudian dia berinisiatif menghubungi imam masjid untuk mengatakan bahwa bapak itu baru keluar dari luar kota, apa bisa dinasihati untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi bukan harapan jawaban yang baik yang dia terima, malah imam masjid itu mengatakan, Bapak takut terkena COVID, ya, ada baiknya Bapak aja di rumah, ya. Jadi barangkali posisi imam masjid yang merasa bahwa dia memiliki posisi top power untuk mengambil keputusan, dia melakukan hal tersebut. Dan itu juga kembali dikaitkan dengan kondisi framework yang dia pegang atas isu COVID ini. Ya, di Aceh barangkali teman-teman tahu, walaupun kita mayoritas Islam, tapi ada berbagai perbedaan pendapat terkait dengan cara menghadapi COVID, ya. Ada yang menganggap COVID sebagai takdir yang harus dijalani, ya. Bahkan ada isu, walaupun benar adanya, bahwa meninggal saat COVID bisa syahid, ya. Tapi yang sayangnya, dan ada juga yang menekankan perlunya ikhtiar. Ya, memang sulit untuk menyatukan dua pendapat yang berbeda tersebut, tapi adalah akan lebih elegan atau lebih bijak seandainya konsep kesamaan seperti menekankan pada ikhtiar usaha untuk mencegah COVID itu yang lebih ditonjolkan, ya. Jadi itu permasalahan yang cukup kompleks di Aceh, ya. Saya rasa juga seragam di tempat lain, ya, dengan kondisi kultural yang berbeda. Dan uniknya budaya itu sangat signifikan, ya. Saya ada membaca kalau di Kanada itu mereka aware-nya tentang kondisi ini, ya, ataupun di Australia tentang kondisi COVID ini sudah lebih tinggi, ya. Jadi mereka
sangat ketat atau disiplin dalam menjalankan anjuran protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintahnya. Bahkan media massa, sosial media, mereka gunakan untuk saling mengingatkan informasi tersebut. Ya, nah dari berbagai tantangan tersebut di Aceh khususnya, kami dan teman-teman coba memetakan peluang, ya, peluang yang bisa diambil. Jadi sebagai sumber informasi kita ketahui bahwa kita memiliki kelemahan dalam menjalankan komunikasi beresiko, ya. Banyak hal yang tadi kita sudah sampaikan. Kemudian karena ada tadi tekanan dari intervensi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, ya. Dan akibat itu terjadinya inkonsistensi kan. Jadi ketika waktu itu sekarang masyarakat coba pemerintah Aceh tetap menjalankan jam malam, nggak mungkin kasus di Aceh melonjak seperti ini. Ya, dan tidak mungkin walaupun kalau di Jakarta Anies berani misalnya habis sudah PSBB dicabut terus diterapkan lagi ya, tapi kalau di Aceh hal itu akan sulit ya. Kemudian implikasinya tadi ketidakpastian dan ketidakpercayaan pada informasi COVID itu sendiri, dan itu sudah disampaikan oleh Ibu Liz. Ya, tapi peluangnya ya bahwa artinya karena kondisi komunikasi kita, ya cara interaksi kita ini sangat dinamis dan kompleks, kita tidak bisa terlalu mengandalkan pada pemerintah sebagai sumber informasi utama. Jadi kita perlu mencari agen-agen perubah lagi yang di dalam masyarakat, seperti yang disampaikan ada tokoh agama dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bisa memegang mereka, itu kita mampu untuk melakukan atau menggerakkan masyarakat, ya, untuk bersama-sama melakukan perubahan. Ya. Yang kedua dari pesan itu sendiri, tadi sudah disampaikan pesannya itu benar adanya barangkali, tapi terlalu overload dan tidak konsisten. Selalu ada hal yang baru, ya, ada hal baru. Nah, akhirnya menyebabkan informasi itu tidak menjadi efektif atau tidak bisa diterima. Nah, perlu adanya pesan-pesan yang sangat sederhana, ya, hanya dari 3M tadi tersebut diulang-ulang saja, ya, tapi tepat sasaran. Kemudian dari sebagai audiens, ya, kita tahu beragam banyak hal yang mempengaruhi cara kita mempersepsi pesan atau informasi. Ya, senada dengan Bu Liz, ya, kitanya harus memperkuat diri dalam artian kita terus harus berusaha untuk melek informasi, bukan informasi dan akhirnya menjadi selektif, menghindari hoax, tapi juga melek media, ya, memanfaatkan media yang mana yang sesuai yang kita butuhkan. Dan yang paling penting sebenarnya dari kondisi tsunami, ya, ketika kita dihantam sama tsunami itu kan artinya kita kan ingin keluar, ya, ingin keluar dari dari gelombang air tersebut, dan nanti kita tidak punya kemampuan untuk tidak bisa lebih selektif terhadap informasi dan bahkan tidak perlu membaca semua informasi tentang COVID. Yang terakhir ini sebagai contoh saja, Mbak Ron, ya ini salah satu contoh, ya, kita pelibatan tokoh ulama. Jadi waktu itu ada klaster salah satu pesantren di mana santrinya kemudian terkonfirmasi COVID, ya. Kemudian masih orang tidak percaya, tapi ketika salah satu tokoh ulamanya atau tengkunya yang pemilik pesantren itu sakit dan dia secara live membuat pernyataan di media massa, membuat video yang mengatakan dan menceritakan tentang gejala-gejala sakitnya, dan di ujung dia bilang bahwa COVID itu memang benar, tidak bohong, dan itu menjadi batu loncatan utama gitu ya, terutama mendukung survei yang dilakukan teman saya. Akhirnya ada kemudian perhatian pemerintah dan komunitas masyarakat untuk memperbaiki kondisi atau tempat mencuci tangan misalnya di tempat-tempat ibadah. Dan kedua yang dilakukan oleh teman saya tenaga kesehatan di Aceh Besar, ketika kegiatan penyuluhan dianggap kurang efektif, kemudian mereka melakukan berjalan-jalan dalam masyarakat dan melihat di depan rumah masyarakat itu ada tempayan air, ya. Dan inisiatif tenaga kesehatan tersebut untuk menanyakan atau berdialog dengan masyarakat tersebut menyatakan ini tempayan air untuk apa? Untuk mencuci tangan sebelum masuk. Berarti itu adalah tradisi yang sudah dijalankan oleh nenek moyang kita dahulu. Nenek moyang kita dahulu itu sudah melakukan kegiatan menjaga kebersihan dari dulu. Jadi dengan menggunakan tradisi-tradisi lokal, ya, dan melakukan dialog dengan masyarakat itu akan lebih mengena strategi komunikasi yang kita lakukan itu akan lebih diterima oleh
oleh masyarakat ya, dan itu dipraktekkan. Jadi teman saya nakes itu walaupun kita memang harus melakukan lagi follow up, tapi itu lebih mengena dibandingkan penyuluhan bahwa COVID itu bla bla bla. Tapi dengan tiap hari Ibu nyuci tangan, nyuci kaki sebelum masuk itu bisa menghindari Ibu dari virus COVID. Ya demikian, masih banyak hal lagi, tapi pentingnya adalah kita harus yakinkan bahwa benar harus adanya sinergitas di berbagai level. Jadi pendekatan dari atas ke bawah juga penting, tapi adalah penting kalau kita memahami masyarakat kita, yaitu kita harus mulai dari bawah. Makanya saya tutup dengan mengatakan bahwa kita tidak perlu, ya, kalau bagi saya audiens itu tidak perlu jumlahnya yang banyak, tapi yang mau mendengarkan. Makanya kan ada usulan, ada saran mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, ya. Kemudian kembangkan dengan komunitas terdekat kita, dan insya Allah kalau sama-sama kita berjuang, ya, dan sama-sama kita bisa melawan COVID ini. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Rona. Terima kasih.